Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa tabi'in wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, sahabat Laude Rahim bin Ali channel yang saya hormati, alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan yang memberikan kita kehidupan dunia maupun akhirat, Tuhan yang memberikan kita rezeki, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita anugerah. Salawat dan salam marilah sama kita panjatkan kehadirat Allah, kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, bahkan orang-orang yang tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat saudara Laude Rahim bin Ali channel yang saya hormati, saya berdoa, kita semua berdoa, semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sampai kita akan dipanggil menghadapnya. Kali ini saya ingin membahas satu topik yang cukup indah, yaitu pintu-pintu surga. Saudaraku, surga memiliki banyak pintu. Sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dengannya akan menjadi motivasi melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga dengan amalan-amalan itu hamba Allah akan dapat masuk surga sesuai dengan amalan kebaikan itu. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini, di dalam surga ada 8 pintu. Di antaranya ada yang bernama Rayyan, tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Kematian hanyalah duniawi, tapi tidak berlaku di akhirat nanti. Kehidupan akhirat adalah selamanya, tetapi nasib kelak di sana semuanya tergantung kepada semua amalan yang dilakukan selama di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, jika penduduk surga telah memasuki surga, maka ada yang berseru, sesungguhnya kalian akan tetap hidup dan tidak akan mati. Kalian akan tetap sehat dan tidak akan sakit. Kalian akan tetap muda dan tidak akan tua. Dan kalian tidak akan tetap mendapat nikmat dan tidak akan mendapat kesusahan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh sebelumnya telah mengingatkan dalam banyak ayatnya bahwa kehidupan akhirat merupakan kehidupan sebenarnya, lebih baik dan selamanya. Maka selalu persiapkan diri sebelum menyesal kemudian yang tiada gunanya. Kualitas amalan hamba tentu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kualitas keimanan mereka di saat menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, surga diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan ketakwaan hambanya kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, mendirikan sholat dan berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Ia berhijrah di jalannya atau tetap tinggal di negeri tempat ia dilahirkan.
Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh memberitahu orang-orang mengenai hal itu?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Setiap 2 tingkatan seperti jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian meminta atau berdoa kepada Allah, maka mintalah Firdaus yang tertinggi. Sesungguhnya ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya adalah Ars Ar-Rahman. Dari sanalah sungai-sungai surga mengalir." Hadis riwahu Bukhari. Pemahaman terhadap Islam kemudian penerapannya dalam kehidupan adalah hal yang menentukan tingkatan surga hamba. Oleh karena itu, marilah senantiasa memahami Islam dan mengamalkannya secara kafah agar kita bisa bersama Rasulullah SAW di tingkatan surga tertinggi kelak. Amin. Selain hal-hal di atas, dapat ditemukan pula hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat penghuni surga. Hal ini tiada lain kecuali janji Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah kepada kita semua agar lebih bersemangat dan bertakarub kepadanya. Kemudian dia akan membalas dengan balasan yang lebih dari iming-iming tersebut. Penduduk surga kelak semuanya akan menjadi muda walaupun selamanya berada di dalamnya, meskipun di saat meninggal berusia tua, muda, atau masih kanak-kanak dan bahkan masih bayi. Semuanya jika dikehendakinya menjadi penghuni surga, maka mereka akan menjadi muda, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akan masuk surga kelompok orang dalam keadaan memiliki rambut yang sedikit, seakan-akan mata mereka bercelak, yaitu berusia 33 tahun atau 30 tahun." Sahihul Jami. Bukan hanya usia muda, tetapi mereka memiliki karakter atau sifat-sifat surga, yakni yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaikan burung yang identik dengan kelembutan, kehormatan, dan ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya, akan masuk surga beberapa kaum yang hati mereka seperti burung, yaitu dari sisi kelembutan, ketakutan, dan kehormatan. Salah satu simbol kenikmatan dunia adalah jima, yaitu hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Begitu pula di surga, kenikmatan tersebut tidaklah terlewatkan. Akan dijamin Allah Subhanahu wa taala bahwa penduduk surga akan menempatkan kenikmatan tersebut, akan tetapi tidak sebagaimana kenikmatan yang dirasakan di dunia, yaitu lebih nikmat tiada terbayangkan. Sampai-sampai dalam hadisnya Rasulullah SAW menegaskan, dengan diberi status kekuatan jima, hal itu sebagaimana sabda beliau yang bersumber dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang artinya, "Kaum mukminin di surga akan diberi demikian dan demikian dalam urusan jima atau bersetubuh." Adalah sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dia mampu itu?" Kata Nabi, dia akan diberi 100 kekuatan. Sahihul Jami 7962. Subhanallah, sangat luar biasa gambaran kenikmatan surgawi yang kelak disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenikmatan yang tidak ada tandingannya, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga siapapun, dan kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan oleh apa-apa dan siapapun. Rasulullah SAW dalam kesempatan lain memberikan bayangan surga kepada kita dengan mengatakan, "Barang siapa yang masuk surga, ia akan diberikan kenikmatan tanpa ada kesusahan, tidak menjadi usang atau lusuh yang dipakainya, dan tidak pula hilang kedengarannya." Ada juga manusia yang dijanjikan untuk menikmati keindahan surga adalah orang-orang yang bersabar, as-sabirun. Mereka adalah orang yang bersabar terhadap ujian dan bersabar dalam menjalankan syariatnya.
Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasi bahwa mereka telah dijanjikan untuk masuk surga adalah firman-Nya yang artinya yaitu surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Surga yang akan mereka huni merupakan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Selain itu para malaikat datang kepada mereka dari segala penjuru untuk memberikan ucapan selamat atas keberuntungan yang mereka peroleh. Berdekatan dengan para nabi dan rasul serta orang-orang yang mengakui kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Terhadap orang-orang yang takut akan Tuhannya, juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 46, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Allah Subhanahu wa taala menyediakan 2 surga bagi orang-orang yang takut akan Tuhannya dan berkeyakinan bahwa mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Bila bergerak hatinya untuk berbuat maksiat, maka ia ingat akan Tuhan yang mengetahui akan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Karena itu, ia meninggalkan perbuatan itu, takut akan azab dan hukuman yang akan diterimanya. Mereka berbuat baik dan mengajak manusia berbuat baik pula. Surga rohani. Surga rohani di mana mereka mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya dikatakan yang artinya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 72. Kedua, surga jasmani yang mereka peroleh sesuai dengan amalan saleh yang mereka perbuat di dunia. Yang berikutnya adalah al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mereka juga telah Allah Subhanahu wa taala janjikan akan mendapatkan anugerah surga sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga taman-taman dan di dekat air mata maksud saya mata air yang mengalir. Surga bagi orang-orang yang bertakwa begitu menyenangkan dengan nikmat-nikmat tiada batas disediakan untuk mereka yang ada di sana. Saudaraku, Laode Rahimin dari channel yang saya hormati, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kenikmatan surga sebagai berikut. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti, sedang naungannya. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 35. Surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini sangatlah menyenangkan, yang mana kesenangan itu agar mudah dipahami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan sebuah kebun yang indah dan subur karena dialiri sungai-sungai. Pohon-pohonnya dilukiskan berbuah tidak henti-hentinya dan memberikan naungan kepada orang yang berteduh di bawahnya. Surga tersebut merupakan tempat tinggal terakhir dan selamanya bagi orang-orang yang bertakwa. Pintu selanjutnya untuk memasuki surga adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan surga untuk mereka sebagaimana
digambarkan di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Iman dan amal saleh merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya satu dengan yang lain, berjalin dan bersangkut paut. Sangat banyak ayat yang menerangkan keratan hubungan itu. Iman merupakan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pemilik semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Karena sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang pada ayat ini Dia menganugerahkan hidayah dan petunjuk bagi manusia agar mereka dengan petunjuk itu berbahagia di dunia dan di akhirat. Petunjuk ini diakui oleh orang yang beriman sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, yang perwujudannya adalah sebagaimana yang disebutkan dan yang dikemukakan contoh-contohnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal saleh yang dikerjakan oleh setiap muslim adalah manifestasi dari imannya, atau dengan perkataan lain bahwa seorang yang telah mengakui beriman tentulah ia suka mengerjakan amal saleh. Mustahil orang yang beriman tidak mengerjakannya. Iman dan amal saleh ini menjadi sebab manusia hidup berbahagia di dunia dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga di akhirat. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberikan petunjuk oleh Allah karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Al-Quran surat Yunus ayat 9. Mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menggambarkan surga Firdaus dalam sabdanya yang artinya, apabila kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah surga Firdaus, karena itu surga yang paling mulia dan yang paling tinggi. Di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman. Dari surga Firdaus itu mengalir sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya mereka kekal di dalam surga dan tidak pernah ingin pindah ke tempat lain, karena tidak ada tempat yang lebih mulia dan lebih agung pada sisi mereka kecuali surga Firdaus. At-taibun atau orang-orang yang bertaubat juga dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, dan mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Quran surat Maryam ayat 60. Seseorang meskipun telah berlarut-larut terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan karena tertipu dan terpedaya dengan kelezatan dunia yang fana, tetapi bila mereka insaf dan kembali ke jalan yang benar, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diterangkan pada ayat-ayat yang lain. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Semua golongan akan menjadi penghuni surga. Namun sebagaimana di dalam hadis bahwa orang yang pertama kali dibukakan pintu surga dan masuk ke dalamnya adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian para nabi. Begitu pula umat pertama memasukinya adalah umat Muhammad SAW, kemudian umat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, kami adalah orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama pada hari kiamat, dan kami adalah orang pertama yang memasuki surga. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi pintu-pintu lain yang dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan anugerah indah berupa surga.
dan perjumpaannya. Saudaraku, sahabat Laude Rahim bin Ali Channel, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat memberikan satu keteladanan, satu kebaikan, satu harapan, sehingga pada akhirnya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita kerjakan hari ini, Allah memberikan ganjaran sesuai dengan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan semua yang mendengar bahasan ini di Laude Rahim bin Ali Channel, Allah akan mengangkat derajat kita semua dan menempatkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.